percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom ibu bapa dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian di hari ini, Senin 20 Juni 2022. Doa kami dimanapun ibu bapa dan saudara-saudara berada pada saat ini, maka kiranya ibu bapa dan saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, sukacita, semangat menjalani hari yang baru di hari ini. Ibu bapa dan saudara-saudara, di sela-sela aktivitas kita dan kesibukan kita hari ini, mari kita sempatkan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita. Dan hari ini firman Tuhan itu diambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Itulah topik sapaan kepada kita hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita yang mungkin kita sudah pernah mendengarnya, tetapi kembali saya akan menceritakan kisah ini untuk mengantar kita memahami, mengerti firman Tuhan hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang perjumpaan seorang tukang cukur dengan pendeta. Ketika si pendeta datang ke tempat cukur itu, lalu dia meminta supaya rambutnya dicukur. Tiba-tiba si tukang cukur berkata kepada si pendeta, "Pendeta, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada." Lalu dengan keheranan si pendeta bertanya kepadanya, "Mengapa engkau harus berkata demikian?" Lalu si tukang cukur menjawab, "Karena jika Tuhan ada, maka tidak akan ada orang-orang yang jahat. Tidak akan ada orang-orang yang berani melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma dan kebaikan. Tidak akan ada orang miskin. Tidak akan ada orang susah. Dan tidak akan ada bencana yang akan terjadi dalam kehidupan ini." Lalu mendengar jawaban itu, si pendeta terdiam sejenak sambil dia membiarkan si tukang cukur mencukur rambutnya. Tapi tiba-tiba si pendeta berkata kepada si tukang cukur, "Saya juga tidak percaya kalau tukang cukur itu ada." Lalu si tukang cukur keheranan dengan perkataan si pendeta. Dia bertanya, "Mengapa engkau mengatakan seperti itu?" Lalu si pendeta berkata kepada si tukang cukur, "Lihatlah ke depan. Itu ada orang yang rambutnya panjang dan gimbal. Kalau memang ada tukang cukur, maka pasti tidak akan ada orang yang rambutnya panjang." Lalu si tukang cukur itu menjawab, "Oh, itu bukan karena tukang cukur tidak ada,
Tapi karena dia yang tidak mau supaya rambutnya dicukur dan dirapikan. Lalu si pendeta kemudian menjawabnya, tentu seperti itu jugalah dengan ungkapanmu tadi. Ada orang jahat, ada hal-hal yang buruk, bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena masih banyak orang yang tidak mau mendapatkan Tuhan dan berbalik untuk berubah dan bertobat. Ibu-bapak dan saudara-saudara, kisah di atas tadi bisa mengingatkan kita sejenak bagaimana sesungguhnya dunia ini masih dinaungi oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang belum mau berbalik dan bertobat. Lalu sesungguhnya jika Tuhan masih membiarkan hal itu atau membiarkan waktu ini masih berjalan, Tuhan belum mengakhiri perjalanan sejarah dunia ini, dia belum datang kembali untuk menghakimi dunia ini, bukan karena Tuhan lalai, bukan karena Tuhan lupa, tetapi karena Tuhan masih dengan sabar memberikan waktu dan kesempatan supaya kiranya semua orang mau berubah, mau bertobat, dan beroleh keselamatan. Sehingga ketika hari penghakiman datang, semua manusia akan dinyatakan sebagai orang-orang yang tak bercacat dan akan masuk ke dalam kerajaan Allah dan kehidupan yang kekal. Maka ibu bapak dan saudara-saudara, kalaupun sampai hari ini masih banyak hal-hal yang kita rasakan belum terjadi menurut keinginan, harapan, dan doa-doa kita, maka yang kedua ini juga harus kita ingat, bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Kesempatan Tuhan bukanlah kesempatan manusia. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Kalaupun masih ada hal-hal yang belum terjadi, atau ada hal-hal yang menurut kita tidak mungkin harus terjadi ketika Tuhan ada, tentu kita harus melihat di sana ada rancangan-rancangan Allah yang akan diwujudkannya dalam perjalanan waktu ini. Untuk itu ibu bapak dan saudara-saudara, jika Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu ini, mari gunakan sebaik-baiknya supaya ketika waktunya tiba, kita bisa memastikan diri kita akan beroleh mahkota keselamatan karena kita benar-benar telah mempergunakan waktu itu dengan baik, dengan berbalik dan menurut kepada kehendak Allah. Dan juga teruslah berdoa dan teruslah menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, supaya jika masih ada orang-orang yang belum berubah, oleh karena doa-doa kita, oleh karena hal-hal yang baik yang kita lakukan, kiranya mereka pada waktunya akan mengalami perubahan dan pertobatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini boleh menaungi hidup kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami bahwa waktu Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, itulah yang harus berjalan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Jika ada hal-hal yang belum terwujud, belum terjadi seperti apa yang Tuhan katakan, seperti apa yang kita rindukan dan harapkan, bukanlah Tuhan lalai, tetapi Tuhan masih dengan sabar memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, bagi umat manusia, untuk mengalami perubahan dan perbaikan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih sediakan bagi kami. Dan biarlah kami menyadarinya, dan kami akan dapat menggunakan waktu dan kesempatan itu sebaik-baik mungkin, supaya ketika akhirnya datang, kami akan Engkau temui menjadi anak-anak-Mu yang sempurna, yang tak bercacat, yang layak untuk beroleh mahkota kehidupan yang kekal. Kami berdoa untuk orang-orang yang sampai hari ini belum mengalami perubahan pertobatan,
Tuhan, gerakkan hati mereka, supaya mereka juga beroleh kesempatan untuk mendapatkan mahkota kehidupan berkat Tuhan atas pertobatan yang mereka lakukan. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini. Biarlah mereka bersuka cita atas berkat Tuhan, dan Tuhan akan selalu menambahkan umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa